Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 6 yang akan kita ujikan. Saya jelaskan dulu. Nanti masing-masing menjelaskan, menceritakan apa yang ditulis. Kemudian kalau ada metode penulisannya diceritakan gitu. Ceritakan kenapa harus memilih judul ini. Kemudian tujuan dari penulisan ini apa, kemudian harapannya apa, itu diceritakan. Ini kadang-kadang dipahaminya samar-samar antara tujuan dan harapan, kadang-kadang itu. Jadi ada beda jauh sebetulnya antara tujuan dan harapan. Misalkan nih, saya menulis tentang bagaimana cara menanam pisang. Tujuannya agar penduduk desa bisa menanam pisang baik dan benar, dan mengetahui bahwa nanam pisang itu mudah. Itu tujuan kira-kira gitu. Ini contoh ya. Harapannya apa? Harapannya dalam jangka pendek ini supaya penduduk desa senang menanam pisang. Harapan keduanya, jadi penduduk desa itu semua di rumah-rumah memiliki pisang, buah pisang. Sehingga buah pisang itu menjadi satu tren di desa itu. Nah, ini kira-kira begitu, itu harapan. Ya kan? Dari penataran pembelajaran bagaimana menanam pisang, tujuannya agar masyarakat desa paham betul cara menanam pisang dan mengerti bahwa menanam pisang ternyata mudah. Itu tujuan. Setelah mereka paham, berharap harapan ini bisa terjadi dan bisa tidak itu. Tapi yang penting ada harapan. Harapannya itu tadi, semua penduduk desa senang menanam pisang. Yang kedua, setelah beberapa saat nanti, beberapa waktu ke depan, di desa itu makmur dengan buah pisang. Itu contoh ya. Kenapa saya ambil contoh itu? Supaya saya tidak memberikan bantuan jawaban dari yang ditulis ini gitu. Ya, itu bisa dipahami nggak kira-kira antara tujuan dan harapan? Misalnya ya. Nah, itu nanti disampaikan pada waktu menjelaskan. Ya, kemudian ringkasan dan intisari dari yang kita tulis itu. Nah, kemudian rangkaian yang akan jadwal yang akan diujikan siapa-siapa aja. Pertama, Azham Saifullah Hakim. Kedua, Fatimah. Ketiga, Habib. Ya, nomor 3 itu. Nomor 4-nya Hilman. Nomor 5-nya Akmal. Ini yang akan kita lakukan di jadwal ini. Ya, itu. Terus coba ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Untuk presentasi menggunakan handphone melihat sedikit-sedikit itu boleh apa nggak? Nggak apa-apa. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Amin. Ada lagi? Sebelum habis waktu. Cukup ya. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Nahu Sorof, salah satu media dalam pelajari tafsir. Latar belakang saya mengambil judul Nahu Sorof adalah salah satu media dalam pelajari tafsir. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, surah Yusuf ayat 2, yang mana di situ dijelaskan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan bahasa Arab agar kalian semua memahaminya. Landasan atau dasar pertama kenapa saya mengambil judul Nahu Sorof adalah salah satu media dalam pelajari tafsir adalah karena dalil tersebut. Yang mana dalil tersebut menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu didasari
dengan ilmu nahwu dan juga sorof. Kemudian dari dasar keduanya dari ucapan Sayyidina Umar yang mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha lugatan min dinikum. Yang mana artinya pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa agama kalian. Nah, dari dua dasar tersebut, maka kami tertarik atau ingin mengambil judul Nahwu Shorof adalah salah satu media dalam pelajari tafsir. Ya, karena kedua dasar tersebut. Yang pertama dari Al-Quran Surah Yusuf ayat 12 dan juga ucapan dari Sayyidina Umar. Kemudian ada beberapa rumusan masalah yang mana pertama adalah pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri yang mana tujuannya untuk memahamkan kepada orang-orang. Yang pertama adalah apa keuntungan yang diperoleh ketika memahami dan menguasai ilmu nahwu shorof, dan kedua, apakah ilmu nahwu shorof dapat memudahkan kita dalam menafsirkan Al-Quran dan juga hadis. Itu adalah rumusan-rumusan masalah dalam KTI saya atau karya tulis ilmiah saya. Nah, tujuan saya menuliskan KTI saya yang berjudul Nahwu Shorof adalah salah satu media dalam pelajari tafsir. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis itu bukanlah hal yang sembarangan. Yang kedua, untuk menambah semangat kepada generasi atau umat agar mau bahkan lebih semangat dalam pelajari ilmu nahwu shorof. Yang ketiga, untuk menjelaskan kepada banyak orang tentang keuntungan memahami dan menguasai ilmu nahwu shorof. Nah, yang terakhir sudah jelas untuk menyelesaikan tugas akhir kami di Ponpes Sufais Bawah Meranggen. Metode penelitian yang saya pakai untuk atau saya gunakan dalam menuliskan KTI saya ini, saya menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada, yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian ada manfaat penelitian. Dan sepatutnya setiap sesuatu karya tulis itu memiliki manfaat-manfaat tersendiri. Kemudian yang dibahas dalam KTI saya di sini adalah yang pertama tentang pengertian nahwu, pengertian shorof, dan juga kegunaan ilmu nahwu dan juga shorof. Apa itu gunanya ilmu nahwu dan juga shorof? Kemudian nanti dijelaskan juga bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama fushah dan juga amiyah. Apa itu bahasa yang fusah dan apa itu bahasa amiyah. Kemudian di KTI saya juga dijelaskan ada beberapa kesalahan orang dalam menyampaikan Al-Quran. Kesalahan orang ketika menyampaikan Al-Quran karena sudah jelas tanpa didasari ilmu nahwu shorof, atau orang tersebut hanya langsung mengambil ayat tersebut lewat terjemahan Al-Quran biasa tanpa melihat dari sisi nahwu dan juga shorofnya, sehingga banyak kekeliruan yang disebabkan oleh hal tersebut. Dan pada KTI saya juga intinya adalah inti dari KTI saya adalah mempelajari ilmu nahwu itu adalah suatu hal yang wajib bagi seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran dan juga hadis, atau ingin menyampaikan suatu penggalan kata dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, Sir. Harapannya itu belum disampaikan. Oh, kalau untuk harapan yang saya harapkan dari KTI saya ini dalam waktu jangka jarak dekat ataupun jarak jauhnya, yang pertama adalah banyaknya orang-orang yang lebih tertarik lagi kepada ilmu nahwu sehingga mempelajarinya, dan juga harapan keduanya adalah banyak orang yang ingin menyampaikan Al-Quran tapi harus didasari dengan ilmu nahwu dan shorofnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis tersebut. Ya, mungkin hanya dua itu saja. Oke, saya bertanya, terus nanti tolong dilihat kalau dalam diskusi saya dengan Azam ada yang mau bertanya, diinformasikan supaya kita berikan ke mereka, baru nanti kembali lagi ke saya, gitu ya. Azam, ya terima kasih atas penjelasannya. Tahu nggak kira-kira kapan ilmu nahwu itu dimulai, atau kapan ilmu nahwu itu
timbul atau tumbuh? Apakah sejak diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan sebagai Nabi, apakah misalkan dibarengi dengan turunnya wahyu, kemudian juga di situ diwajibkan belajar nahu? Kapan kira-kira? Seingat saya aja Ustaz ya, dulu waktu pas wisuda manhaji itu Ustaz Joko Nursio, beliau pernah menjelaskan bahwasanya ilmu nahwu itu memang turunnya bukan pada saat masa Nabi Muhammad SAW, melainkan pada saat Khalifah Umar, kalau nggak salah, Khalifah Ali, yang mana pada saat itu ada seseorang, ya seseorang ini, mohon maaf ya yang pertama karena saya lupa namanya, seorang itu membaca Al-Quran dan ketika dia membaca itu harokatnya salah. Nah kemudian, Khalifah Ali membuat kajian berupa ilmu nahwu sorof, atau terlahirnya ilmu nahwu itu ya karena sejarah tersebut. Baik, terima kasih. Tolong berikan kepada saya contoh, ini contoh orang yang salah menyampaikan maksud atau menyampaikan tafsir atau menyampaikan terjemahan Al-Quran yang dilihat dari disiplin nahwu sorof. Kalau pernah dengar di mana, kemudian orangnya siapa, tidak usah disebutkan orangnya. Kalau daerahnya silahkan, misalkan di daerah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kan seablak-ablak, nggak ada masalah itu. Tapi jangan disebutkan namanya, ya. Tapi itu harus jelas contoh, dan dalam contoh itu apa yang kamu kritisi, gitu. Ya, misalkan saya mengajarkan Al-Quran, saya baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan, kan harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kritisi di situ, salah tuh, harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Millahi ar-Rahmani-ar-Rahim, harusnya begitu. Nah, kenapa harus begitu? Ini sedangkan saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan seperti itu, ya. Paham nggak pertanyaan saya? Silahkan. Paham, silahkan berikan contoh yang telah kamu dengar, apa yang disampaikan, dan menurut kamu salah nih, dilihat dari disiplin ilmu nahwu sorof. Silakan. Oke, Ustaz. Yang pertama yang umum aja ya, Ustaz. Yang pertama itu yang sering, bahkan orang itu salah itu ketika orang tersebut itu mengambil penggalan ayat. Contohnya, walladzina utul ilma darajat. Nah, di dalam ayat tersebut, ketika kita menggal ayat walladzina utul ilma darajat, di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Sedangkan jika kita baca dari ayatnya full, ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usuzu fa'uzu wa yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu menjelaskan yang pertama di ayat idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, itu sampai fa'uzu yarfa'illahu alladzi amanu minkum, itu menjelaskan pertama tentang orang-orang yang beradab dulu kan. Beradab, kemudian orang yang memiliki ilmu. Jadi kebanyakan orang itu ada yang langsung menggal ayatnya walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang, Allah itu mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Padahal ketika kita berilmu tapi kita tidak memiliki yang namanya adab, sama aja kita derajatnya lebih rendah daripada orang-orang yang beradab. Nah, itu hal-hal yang sering disampaikan oleh para mubalik. Saya udah menemukan di mana saja sih, Ustaz. Udah bukan suatu hal yang bukan familiar lagi, tapi ini udah familiar di mana-mana.
Itu salah satu contohnya. Oke, maksud saya apa korelasinya dengan ilmu nahwu atau ilmu sorof atau misalkan balaghah sehingga kamu mengatakan ini salah nih memenggal ayatnya. Memang betul-betul ada sering seperti itu. Kan kita biasanya ngambil yang enak-enaknya saja ini, gitu ya. Nah, iya, Misalkan seperti ayat perintah fankihu ma tawalakum minan nisai mathna wa thulatha. Langsung dua. Wa thulatha wa ruba'a. Nah, langsung dipahami di situ dua begitu aja. Tidak diselesaikan ayatnya ke belakang kan. Oh, ternyata begini. Nah, itu yang kamu sampaikan juga tadi memang ada begitu. Tapi maksud saya kamu bisa mengatakan bahwa itu salah gitu loh. Di penggal-penggal di situ coba apa dasarnya kamu mengatakan bahwa hal itu salah? Itu saya. Yang pertama itu mengikuti disiplin ilmu apa tuh? Nahwu kah? Balaghah kah? Kalau nahwu dari bab apa gitu? Coba. Oke. Ini disiplin ilmu nahwu di bab namanya bab atof. Jadi waw di situ waladina utul ilma darajat itu wanya itu wa atof bukan waw ibtida. Jadi bukan mubtada lagi, tapi itu masih menyambung. Nah, kemudian fungsi huruf atof itu selain mengatofkan juga bisa membuang amil. Contohnya seharusnya di sini adalah wa yarfa'ullahu allazina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat kalimat yang di sebelumnya tadi yarfa'ullahu allazina amanu minkum, itu juga ada di sini wa yarfa'ullahu allazina utul ilma darajat. Nah, itu kurang lebih contohnya kayak gitu. Jadi waw atof yang mana masih ada sambungan sama ayat belakangnya. Nah, itu jangan dipisah. Karena ketika dipisah ya bisa jadi yang pertama nggak nyambung dan yang kedua malah salah dalam pengertian makna. Oke, saya lanjutkan. Coba jelaskan ke saya tentang kegunaan ilmu sorof. Bukan yang saya tanya bukan nahwu. Ya, kita sebetulnya sering mengatakan nahwu sorof. Seakan-akan ini dua ilmu yang menjadi satu. Dalam prakteknya memang betul, dua ilmu yang menjadi satu. Tetapi sesungguhnya ternyata setelah kita lihat, setelah kita pelajari, itu dua ilmu yang berbeda. Nah, kalau gitu kita bahas yang pertama dari sorof secara bahasa ya, Seth. Sorof Ya, secara silakan. bahasa berarti beralih atau berubah. Atau bahkan banyak lagi arti lainnya. Contohnya sorful mali, membelanjakan uang, atau memindahkan uang, atau mengalihkan uang bisa. Sorful labani, memurnikan susu, yang mana sorful itu artinya adalah merubah menjadi bersih, menjadi susu, maksudnya gitu ya. Secara istilah, sorof adalah ilmu yang berguna untuk menyebutkan pemekaran kata secara morfologis dan yang berguna untuk membentuk keragaman kata turunan yang masih mengacu pada makna dasarnya. Contohnya, di dalam ilmu sorof itu ada yang namanya wazan, sulasi mazid, rubai, khumasi, dan lain-lain. Nah, tapi tetap mengacu pada awalnya gitu, mengacu pada sulasinya. Contohnya, fa'ala yaf'ulu itu adalah sorof, ilmu sorof yang mana masuknya pada bab sulasi mujarrad. Nah, kemudian nanti rubainya ada fa'ala, artinya menggunakan sama, tetap menggunakan, cuma perbedaannya ada sedikit. Misalkan fa'ala jadinya saling menggunakan. Dan juga ketika menjadi khumasi, contohnya infa'ala artinya menjadi melakukan, kayak gitu, ada tambahan-tambahannya tersendiri. Itu kegunaan sorof. Nah, mungkin ada lagi ketika sudasi deh, kita tambahkan lagi sudasi. Sudasi dari kata fa'ala, sulasinya menjadi istaf'ala, yang mana artinya meminta untuk melakukan. Nah, itu gunanya sorof itu pertama adalah ketika kita merubah wazan yang mana awalnya adalah fa'ala,
menjadi rubai, khumasi, dan sudasi lainnya tetap mengarah ke arti pertamanya, cuma ada tambahan kata-kata, maksudnya ada tambahan makna tersendiri. Nah, jadi berguna juga yang namanya sorof itu dalam mempelajari Al-Quran. Karena nggak mungkin ketika kita tidak mempelajari sorof, maka kita tidak akan bisa mengetahui apa katanya istighfar, apa maksud dari kata istighfar atau istighfar. Gak mungkin kita tahu kata istighfar itu adalah meminta untuk ampunan, meminta ampunan, dan lain-lain. Maka ya penting juga yang namanya ilmu sorof itu. Yaitu mungkin contoh kecil dari ilmu sorof lah. Oke, terima kasih. Selanjutnya jelaskan kepada saya kegunaan nahu. Tadi kegunaan sorof, sekarang kegunaan nahu. Jelaskan kegunaannya apa. Yang pertama kita bahas dulu, nahu itu adalah secara bahasa memiliki makna, banyak makna. Yang paling sering digunakan maknanya adalah menyengaja. Jadi nahu itu memiliki banyak makna, yang paling sering digunakan makna menyengaja dan juga mislu atau seperti. Contohnya Zaidun mislu amrin. Contohnya kayak gitu. Zaidun nahu amrin. Zaid seperti Amr. Atau Zaidun mislu amrin. Nahu di situ bermakna mislu atau semisal. Ya, secara istilah, ilmu nahu adalah ilmu yang pelajari isi bahasa dengan memperhatikan suara yang jatuh atau sakal huruf pada akhir setiap kata dan menemukan posisi kata tersebut dalam susunan kalimat. Contohnya pada lafaz jalalah Allah di dalam Al-Quran ada lafaz Allahu, Allaha, dan Allahi. Nah, bagaimana cara kita menentukan ketiga lafaz tersebut bisa dibaca Allahu, Allaha, dan Allahi? Ya, dengan ilmu nahwu tersebut, kurang lebihnya. Saya tambahkan yang ringkasnya saja. Itu penjelasan yang secara ilmiah sekali. Kadang-kadang teman-teman kita yang belum mempelajari suka agak bingung. Yang ringkasnya, ilmu sorof adalah ilmu yang dapat mengetahui perubahan arti, ya, perubahan arti. Seperti yang kamu katakan tadi, Ghafaro mengampuni. Begitu istighfar, saya minta ampun. Nah, kan? Perubahan arti kan? Ada pertambahan, ada pengurangan. Itu. Jadi misalkan fa'ala itu semua nggak usah fa'ala terus lah. Akala ini kan menjelang siang, udah hampir lapar. Nah, pasti berpikir, oh dia sudah selesai makannya. Tapi ketika kita katakan yakul, oh mungkin nanti habis duhur. Atau kita buat isim fa'il, akilun, orang yang sedang makan. Terus ada makul, yang dimakan. Lebih jauhnya lagi, ketika kita menggunakan atau mendengar isim fa'il, itu bisa bermakna mudhari. Huwa akilun, dia sedang makan. Nah, sedang, dari kata-kata makan ya. Kalau misalkan makul yang dimakan, oh berarti sudah. Jadi isim maf'ul itu bisa mempunyai arti fi'il madhi. Nah, itu semua ada di ilmu sorof. Maka ringkasnya, ilmu sorof adalah ilmu untuk mengetahui perubahan arti. Nah, ya. Sementara ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui posisi kalimat tersebut. Apakah dia jadi fa'il, apakah dia jadi maf'ul, apakah dia jadi hal, ataukah dia jadi tamyiz, ya kan? Itu adanya di ilmu nahwu. Jadi kita bisa pahami kalau kita mengatakan doroba Zaidun Muhammadan, itu sudah paham semua yang dipukul adalah Muhammad. Tapi kalau kita mengatakan doroba Zaid Muhammad, mungkin kalau mendengar paham, tetapi secara tulisan tidak paham. Kenapa? Kedua-duanya disukunkan, doroba Zaid Muhammad.
tidak jelas. Tuh ya. Maka ilmu nahwu dan sorof keterkaitannya ada di situ. Jadi kita di ilmu nahwu mengetahui posisi kalimat itu, dia sebagai objek kah, sebagai subjek kah, sebagai kata keterangan kah, ketika keterangan tempat atau waktu, dan juga mengetahui urutannya seperti tadi kamu katakan atof, ma'tuf dan lain sebagainya ya. Sedangkan ilmu sorof untuk mengetahui perubahan arti ya. Ini secara ringkasnya saya berikan tambahan jawaban. Yang tadi betul, bukan nggak betul, tapi saya berikan tambahan jawaban. Oke, Azam, jelaskan ke saya apa hubungannya, apa keterkaitannya ilmu tafsir dan ilmu nahwu sorof. Keterkaitannya yang pertama saja. Ya. Jadi kan yang pertama tadi udah jelas di latar belakang inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Nah, bahasa dari ayat tersebut kan udah jelas, inna sungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sungguhnya kami anzalna menurunkan, siapa nahnu kami, Qur'anan pada Quran Arabiyyan dengan bahasa Arab la'alakum agar kalian ta'qiluna mengetahui siapa antum kalian. Jadi kalian semua mengetahui bahasanya Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang di dalam Quran ini bahasa Arab apa? Bahasa Arab yang fusha. Apa itu bahasa Arab yang fusha? Fusha itu adalah dari kata fasaha yang mana artinya adalah fasih atau bersih. Jadi ibaratnya di dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa Al-Quran. Yang pertama amiyah. Bahasa amiyah itu dari kata umul pokoknya, yang mana artinya itu buta atau tidak berpendidikan, yang mana bahasanya itu hancur-hancuran, berbeda dengan fusha. Nah, di Al-Quran ini menggunakan bahasa fusha, yang mana bahasanya itu fasih. Nah, sedangkan bahasa fusha itu adalah bahasa yang didasari dengan ilmu nahwu dan sorof. Jadi wajib hukumnya mempelajari nahwu dan sorof ketika kita ingin mempelajari apa isi dalam Al-Quran, karena Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Arab yang digaris bawahi bahasa Arab fusha, yang mana didasari dengan nahwu dan sorof. Oke, berikan ke saya contohnya yang contoh realita yang aktual, yang sesungguhnya. Beri ke saya contoh hubungan tafsir dengan ilmu nahwu sorof. Contohnya itu bisa kita ambil dari ayat yang pertama saya baca tadi, sisa dari ayat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut. Nah, dari ayat yang tadi saya bacakan dan saya saya bedah dikit tadi itu kan udah jelas. Pertama, ketika di ayat tersebut kan udah jelas ya. Pertama, ada hubungannya tadi yang udah saya jelaskan, ada waw atau dan juga dan lain-lain. Yaitu menggunakan bahasa yang fusha. Nah, sedangkan apabila Al-Quran ini turun dengan bahasa amiyah, maka lafaznya tidak akan sebagus ini, Ustaz. Ya, betul nggak? Maksud saya berikan contoh ayat lah. Silahkan kamu jelaskan secara disiplin ilmu nahwunya, bahwa yang pada akhirnya nanti di situ menunjukkan betul adanya keterkaitan, adanya hubungan antara ilmu nahwu sorof dengan tafsir. Ya, Contoh, dari ayat contoh Al-Mujadalah ayat 11 saja ya. Ya. Saya ambil dari Al-Mujadalah ayat 11. Pertama dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika kita seseorang yang awam dengan ilmu nahwu, maka kita tidak akan mengetahui apa ya tersebut adalah huruf apa, ayyuha tersebut adalah apa, alladzina amanu tersebut adalah apa. Nah, ketika kita memahami ilmu nahwu, maka kita mengetahui ya di sini adalah huruf nida. Ayu di sini bisa juga dijadikan sebagai
munadanya, tapi lebih cocoknya jadikan tambahan yang mana langsung ke alladzina amanu. Alladzina amanu di sini menjadi munada. Amanu di sini adalah fiil madi yang mabni domah, terus kembalinya ke alladzina. Itu ketika kita orang awam tanpa ilmu nahwu dan sorof, maka kita tidak akan mengetahui hal tersebut. Jadi hubungan antara ilmu nahwu sorof dan tafsir ini bisa dibilang sangatlah erat, karena jelas yang pertama Al-Quran sendiri terbuat dari bahasa Arab yang fushah, yang mana didasari dengan ilmu nahwu sorof yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Berbeda dengan bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu adalah bahasa yang campuran, bahasa yang bisa dibilang kurang jelas atau tidak memiliki kaedah-kaedah sama sekali. Yang biasanya orang-orang Arab sendiri berbicara dengan bahasa amiyah itu tidak ada harokatnya sama sekali. Jadi bingung ketika kita mendengarnya, bahkan ketika menulisnya juga kadang bingung apa kedudukan dalam apa yang mereka ucapkan tersebut. Baik. Jadi maksud saya, ini kamu masih di titik ini belum menguasai 100% ini. Ya kan, masih meraba-raba, tapi enggak Pak, saya kasih tambahan. Jadi langsung dijelaskan saja di situ, misalkan alhamdulillahi robbil alamin. Kan? Bisa saja dikatakan hamdan atau hamdun lillahi robbil alamin. Tetapi di situ hamdunya itu diberi al li ta'rif, ya kan? Nah, ma'rifat, untuk ma'rifat. Artinya di situ bahwa puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, ya kan? Pakai al ta'rif soalnya. Kalau kita katakan hamdan li azam misalkan, ya pujian atau apresiasi untuk azam, tapi kan mungkin itu sekali sekarang ini, misalkan ya pujian, penghormatan, apresiasi untuk azam karena sedang ujian kali ini dan bisa jawab, tapi selanjutnya belum tentu mendapat apresiasi kan, mendapatkan pujian, cuma mungkin sekali dalam satu hidup. Tetapi kalau Allah tidak, maka disebutnya di situ alhamdulillah. Nah, ini kan ilmu nahwu di sini nih. Nah, kan gitu. Itu maksud saya. Langsung jelasnya di situ. Kemudian lillahi. Li-nya itu kan huruf jar. Ada beberapa arti. Huruf jar lam itu artinya untuk apa? Lil milki, kan? Milik hanya untuk Allah. Itu kan. Ada yang lil milkinya itu selamanya, ada yang lam itu untuk diperuntukkan, ditujukan. Misalkan idhab li fulan, kamu pergi ke sana, ke fulan, ya sekali itu aja ditujukan, lamnya itu lam untuk ditujukan, bukan untuk milik. Nah, ini semua kan ada di ilmu nahwu, itu maksud saya. Jadi jelas sekali bahwa ilmu tafsir itu ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan ilmu nahwu. Ya, itu maksud saya. Contohnya seperti tadi itu. Pertanyaan berikutnya, mempelajari ilmu nahwu ini emang harus? Apakah mempelajari ilmu nahwu itu wajib atau tidak sih sebetulnya? Menurut keyakinan kamu? Mungkin dalam dalil Al-Qur'annya saya jamin kamu nggak bakal mendapatkan di Al-Quran surat apa yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ta'allamun nahwa wassorf. Nggak ada. Hadis juga nggak ada. Nah, sekarang menurut keyakinan kamu, kalau orang ingin menguasai, mempelajari, mengetahui tafsir, apakah wajib dia mempelajari nahwu sorof? Silakan jawab. Nah, jadi pada dasarnya hukum pelajari nahwu sorof itu fardu kifayah atau fardu yang mana ketika satu orang udah belajar aja, sama halnya seperti tajwid. Tajwid
Tapi tajwid itu sama halnya fardu kifayah. Tapi ketika kita ingin pelajari, ingin baca Al-Quran, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Begitu juga dengan nahwu sorof. Nahwu sorof awalnya fardu kifayah, tapi ketika kita ingin jadi mubalik atau seorang yang bisa menyampaikan Al-Quran dan juga hadis, maka hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk mempelajari nahwu dan sorof. Ada nggak dalilnya kira-kira? Saya nggak minta dalil dari Al-Quran, dari apa? Ada hadis nggak? Kalau Dari dalil, apa aja? dalil nggak ada, tapi ada ucapan Imam Mujahid itu pernah mengatakan haram hukumnya bagi seseorang yang tidak paham ilmu nahwu untuk menyampaikan Al-Quran. Imam Mujahid yang mengatakan. Itu pendapat ya, Ya, pendapat. Ada sebenarnya kaidah umum itu dari usul fiqh itu ada lah. Yang mengatakan kita harus mempelajari sesuatu bila perkara tersebut tidak dapat kita laksanakan dengan sesuatu itu. Coba, ada itu. Harusnya sudah dipelajari, memang bukan di nahwu sorof. Kan ada kaidah begini, malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Udah pelajari belum itu? Harusnya udah. Malam yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang atau perkara wajib yang tidak akan terlaksanakan kecuali dengan satu faktor X, maka faktor X itu menjadi wajib. Itu kaidah umum. Nah, tafsir tidak akan sempurna kecuali dengan kita memahami nahwu sorof dulu, ya. Kira-kira demikian. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Selanjutnya ini tidak perlu diskusi, tapi saya perhatikan di sini mungkin layoutnya saja ya yang kurang itu. Kemudian tulisan dalam bahasa Arab itu standarnya fontnya itu 16. Tolong nanti dibesar-besarkan lagi ya. Mungkin nantilah bisa ini ada dalil-dalil bahasa Arabnya itu kecil-kecil ditulisnya, atau contoh dalam bahasa Arab diperbaiki, dirapihkan ya. Untuk bahasa Arabnya dibuat fontnya itu 16. Apapun juga, apakah dalilnya ataukah penulisan kalimat dalam bahasa Arab, tolong dibuat font 16 ya. Tuh. Ya, Kemudian kalau misalkan ini ada hadis, tolong dicarikan perawinya ya. Sanadnya dari siapa, rawahunya siapa gitu. Itu tolong dilengkapi. Nanti dikembalikan lagi ke saya ya. Kemudian kalau menggunakan istilah-istilah atau dalil-dalil nahwu sorof atau dia syair, itu tolong disebutkan bukunya, referensinya buku apa, cetakan keberapa gitu. Minimal bukunya karangan itu wajib. Ini diambil dari kitab apa, judul kitab, kemudian karangannya siapa. Ini fardu ain kalau misalnya itu. Kalau ada setelah itu babnya bab apa? Buku karangan bab atau buku bab karangan. Gitu. Ya. Kalau ada cetakan keberapa itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau nggak ada masalah. Kemudian dicetaknya oleh percetakan mana ya. Seperti ini dikatakan di sini Imam Mujahid di halaman 15. Imam Mujahid bin Jabar mengatakan, la
yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman. Qala Mujahid ibnu Jabbar bilughatil Arab. Nah, ini dalam buku apa? Ya, tolong dilengkapi. Sehingga betul-betul ini karya tulis ilmiah. Jadi kita ini zaman sekarang tidak ada rasanya ya orang mengarang kitab itu, tidak ada. Seprofesor apapun juga paling menganalisa. Adanya menulis dari buku-buku yang lama, itu disebut ilmiah. Nah, untuk menunjukkan keilmiahannya itu agar dituliskan referensinya dari kitab apa, karangan siapa, bab-bab apa, gitu. Ya, itu mohon dilengkapi. Kalau di sininya sih daftar pustakanya ada, daftar pustaka gitu ya. Kemudian di daftar pustaka pun tolong diberi nomor nih, nomor 1 apa? Bahrian Raihanul apa nih kan, dan dikasih nomor 1, kemudian judul buku, terus karangan, cetakannya percetakan mana, tahun berapa, cetakan yang ke berapa. Jadi setelah nomor itu judul buku. Nomor 1 judul bukunya harusnya nomor 1 keutamaan belajar bahasa Arab dan ilmu nahwu. Karangan siapa dan sebagainya. Nomor 2 pengantar mudah belajar bahasa Arab. Jadi judul-judulnya dulu ya. Ini tolong diselesaikan secepatnya. Kirim ke saya yang soft copy aja, yang soft copy ini. Setelah diperbaiki, kirim segera ke saya yang soft copy. Ya, itu dulu ya. Oke, jazakumullah khair.